Satu persatu tahapan krusial Pilpres 2024 telah terlaksana. Penetapan pasangan dan nomor urut telah terselenggara dalam iklim kontestasi positif. Usai rapat pleno terbuka dan pengundian, ketiga paslon berkesempatan menyampaikan pidato politik perdana mereka setelah memiliki nomor urut. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira. Periode demi periode, dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Usai penetapan nomor urut, para paslon baru diperkenankan untuk berkampanye pada Selasa 28 November mendatang selama 75 hari hingga 10 Februari 2024. Pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari dan rekapitulasi dalam periode 15 Februari hingga 10 Maret 2024. Dalam acara penetapan nomor urut kemarin malam, ketiga paslon sepakat untuk mengarungi Pilpres 2024 dengan kontestasi sejuk dan menjunjung tinggi kerukunan. Tim Liputan, The Universe. Selamat sore, Anda menyaksikan Bersatu Kawal Pemilu. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi terkait pemilu untuk menemani sore hari Anda. Bersama saya, Stephanie Ginting, inilah Bersatu Kawal Pemilu. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka menunjuk Emil Dardak dan Arumi sebagai juru bicara. Emil dan Arumi akan belusukan dan menyampaikan visi misi pasangan Prabowo Gibran. Saya pilih orang yang paling mirip saya dan istri saya. Tapi saya yang versi paket hemat lah ya. Jadi saya pilih Pak Emil, Bu Emil karena paling mirip sama saya dan istri saya. Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, menunjuk pasangan suami istri Emil Dardak dan Arumi Bachsin sebagai juru bicara dirinya. Di mata Gibran, Emil dan Arumi adalah pasangan serasi layaknya dirinya dan istri Selvi Ananda. Bagi Emil Dardak, penunjukan ini dimaknai sebagai komitmen Partai Demokrat sebagai salah satu partai pendukung Prabowo Gibran. Emil sendiri adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur. Ini linier sekali dengan perjuangan partai dan kami sudah melaporkan melalui Sekjen kepada Ketua Umum untuk kemudian ini semakin mempererat tali persaudaraan, persahabatan Partai Demokrat dengan Mas Gibran. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah dengan Gubernur kami, Bu Khofifah, juga kami sudah menyampaikan dan beliau mendoakan
apa yang akan kami ikhtiarkan. Banyak suara-suara justru di tangan perempuan. Dan Mas Gibran muda, saya yakin fansnya juga para perempuan yang muda-muda juga. Nah, mereka-mereka ini yang paling tahu masalah apa yang paling relevan yang dihadapi sekarang. Para ibu muda, atau mungkin yang masih single dan perempuan. Nah, ini juga harus bisa menjadi fokus kita dan menyelesaikan masalah. Kalangan perempuan dan generasi milenial merupakan salah satu lumbung suara dalam Pilpres 2024 mendatang. Emil dan Arumi pun akan belusukan dalam menyerap aspirasi dan menyampaikan visi misi Prabowo Gibran. Tim Liputan Buniverse. Ya, pemirsa, pengundian nomor urut Capres-Cawapres menyisakan berbagai cerita. Salah satu yang menarik perhatian adalah momen saat Capres Prabowo Subianto berjoget usai menyampaikan pidato politiknya. Suasana penetapan nomor urut Capres-Cawapres mendadak semarak saat Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berjoget usai menyampaikan pidato politiknya. Tidak hanya kubu Prabowo Gibran, keceriaan Prabowo yang diluapkan melalui joget ini pun mendapat sambutan hangat poros lain. Sebelum berjoget, Prabowo juga membacakan pantun yang ditunjukkan untuk paslon lainnya. 1, 2 cempaka biru. 3, 4 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Tak hanya Prabowo, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyampaikan pantun dalam penutup pidato politik. Alhamdulillah kami dapat nomor 3, ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Politik riang gembira antar elit ini sedianya dapat menjadi teladan kerukunan hingga tataran akar rumput. Perbedaan pilihan bukanlah alasan keterbelahan yang merusak persatuan. Tim Liputan Buniverse. Ya, kita bahas bersama dengan Rapi Herdiansyah, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Juga nanti akan bergabung bersama kita juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik UGM. Selamat sore, Pak Rapi dan juga Pak Wihadi. Tapi kan sudah join juga ya, oke. Saya mau ke Pak Wihadi dulu berarti. Waalaikumsalam. Pak Wihadi, ini Pak Prabowo sampai jogetnya juga sangat lama loh hitungannya. Ini se-happy itu mendapatkan nomor urut 2 atau gimana Pak Wihadi? Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini menuju politik yang gembira. Artinya nomor berapapun sebenarnya Pak Prabowo tidak ada masalah. Cuman karena kemarin nomor 2 ini sama dengan nomor partai kita, Partai Gerindra. Saya kira itu Pak Prabowo juga mungkin menunjukkan bahwa beliau juga melihat bahwa ini nomor yang sama dengan partai. Jadi saya kira ini adalah merupakan meluapkan kegembiraan Pak Prabowo, dan saya kira ini juga bisa menjadi cerminan bahwa pemilu ini kita sambut dengan riang gembira karena ini kan pesta rakyat. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita bicara mengenai masalah back campaign, kemudian saling mencari-cari gitu kan, kita yang kira saja. Tapi berarti sudah memang mengincar nomor urut 2 untuk TKN sendiri, Pak Wihadi? Saya kira tidak ada kita mengincar, karena semuanya kan kita tahu kita diundi, ya, diundi pun mengambilnya juga mengambilnya tidak langsung kepada nomor itu kan. Ada mengambil dulu nomor urutnya berapa yang harus diambil. Dan kebetulan memang kalau kita melihat Mas Gibran mengambil nomornya juga nomor 14 kemarin. Nah, kalau kemudian kita kaitkan 14 terus kemudian dapat nomor 2 kan berarti 14 Februari.
Jadi udah tanda-tanda. Ada hubungannya semua nih jadinya ya Pak Wihadi ya. Nah kalau dari TPN sendiri gimana nih Pak Rapi? Ini apakah memang TPN atau Ganjar Mahfud juga sesuai harapan nomor urut 3, apalagi juga sesuai juga nomor urut Partai PDIP ini pengusung Ganjar? Iya, terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya bagi kami nomor urut yang telah didapatkan kemarin malam itu nomor yang bagus, nomor yang cantik. Ini kalau dijabarkan banyak sekali ya. Kalau lihat jumlah partai misalnya di koalisi kami, PDI Perjuangan sebagai partai yang memang memiliki kader mengusung Pak Ganjar Pranowo, itu didukung oleh kami ada 3 partai. Ini sudah mewakili nomor urutnya 3 partai P3. Nah, P3 itu partai kami kebetulan. Kemudian ada Hanura, ada Perindo. Nah, dari sisi koalisi atau kerjasama partai ini udah nomor 3 itu cukup mewakili. Kedua, nomor 3, ada P3 di sana. Jadi dengan mudahnya P3 untuk Ganjar Mahfud itu pas juga, gitu kan. Terus kemudian kalau bicara angka yang disukai oleh Rasulullah, biasanya angka-angka yang ganjil. Itu 3 adalah angka ganjil, itu pas banget juga angka yang memang disukai Rasulullah kita. Sangat bersenang hati, tentunya bergembira tadi malam mendapatkan nomor urut 3 pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dan ya ini satu hal yang bukan kebetulan, semua sudah ada jalannya, semua sudah diatur. Jadi kalau bicara diatur gimana itu Pak Rapi maksudnya? Kenapa? Diatur tuh maksudnya sama yang kuasa. Oke. Jadi diatur sama yang kuasa, sama seperti kami misalnya Partai P3 mendapat nomor 17, ada 17 itu sholat setiap hari, 17 rakaat semuanya. Ini kita lihat ya. Itu pun sama pasangan. Di video yang kita tampilkan ini Pak Rapi, kita lihat ekspresinya langsung metal, juga senyumnya sumringah sekali. Memang senang sekali tampaknya dapat nomor urut 3. Ya, itu ekspresi kegembiraan yang murni. Ekspresi kegembiraan yang apa adanya gitu kan. Mendapat nomor 3 dan kebetulan setelah dicocok-cocokkan gitu. Cocok semua gitu. Jadi ini pas, mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal untuk menuju kemenangan Pak Ganjar dan Pak Prof Mahfud MD. Kalau hitung-hitungan balap lari juga misalnya, itu kan 1, 2, 3, baru kita lari. Gitu. Terus kemudian kalau kita mau pemilu gembira pun di TPS, nomor 1 dilihat, nomor 1 dibuka kertas suara, nomor 2 dilihat, nomor 3 dicoblos. Jadi begitu Mbak, ini pas sekali nomor 3 untuk pasangan presiden dan sudah banyak ya tampaknya kami. Narasi-narasi yang dipersiapkan oleh masing-masing tim pemenang ataupun tim kampanye. Kita tanya ke pengamat politik UGM, ada Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung sama kita juga. Mas Nyarwi, selamat sore, sudah bergabungkah? Sore, Stefani. Ya, Mas Nyarwi, kalau Mas Nyarwi sendiri melihat ekspresi respons dari masing-masing paslon capres cawapres di momen pengundian nomor urut kemarin seperti apa? Ya, overall tampak pada senang lah ya, karena ini kan memastikan gitu ya, kalau artinya kalau sudah ada nomor urut, sudah dapat nomor urut itu kan tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan nanti akan masuki fase tahapan berikutnya ya, momen kampanye gitu. Jadi kalau kita ngomong ekspresi-ekspresi ya memang yang kita dapatkan semuanya pada senyum ya Stefani. Karena pertama begini, orang Indonesia itu kan karakternya umumnya ramah-ramah semua. Jadi nggak mungkin dong ketemu temen orang gitu ya, itu jarang sekali gitu ya. Nah gitu, tapi tetap saja saya lihat ya ada diferensiasi yang pengen disampaikan ya oleh para pasangan capres-capres. Khususnya kalau kita simak tadi ya, baik dari pidato, sambutan, atau mungkin juga dari ekspresi visual. Seperti Pak Prabowo joget-joget gitu ya. Berarti ya Pak Prabowo memang riang gembira gitu ya Pak. Iya dia.
Iya. Karena satu-satunya capres gitu yang joget-joget ya cuma Pak Prabowo kan gitu. Orang kan nggak itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari pidato-pidato gitu ya, kalau dari capres yang nomor pertama tadi kan cawapresnya yang sampaikan gitu ya, itu mayoritas ya saya lihat Stefani khususnya di ketiga-tiganya saya kira sama bicara demokrasi, komitmennya untuk mengawal demokrasi, pemilu yang menghasilkan pemilihan secara demokratis, itu ada semua ya disampaikan. Cuma yang terlihat sedikit berbeda itu perspektifnya. Saya lihat nomor 1 sama 3 ini kan kalau nomor 3 malah menyampaikan demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu ya, rapih katanya begitu. Itu disampaikan Pak Ganjar gitu. Nah, kita lihat hari ini faktanya begitu ya. Nah, di nomor 1 saya lihat juga begitu gitu, menekankan pentingnya netralitas. Pak Nyarwi, ini juga yang mau saya tanyakan nih, Mas Nyarwi, soal pantun juga yang saling saut-sautan. Ini kan dari paslon 1 dan 2 ya terutama ya. Kalau Anda melihat ini saut-sautannya maksudnya gimana nih? Saya bacakan lagi ya kalau untuk pantunnya Pak Prabowo kepada Caimin. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Kenapa harus disampaikan seperti itu menurut Mas Nyarwi? Ya kalau dilihat itu saya kira banyak yang sudah menyimak ya bahwa Pak Muhaimin atau Gus Imin itu kan cawapres, hampir jadi cawapres Pak Prabowo kan gitu. Kan gitu. Nah kita kan tahu artinya proses yang terjalin pernah 1 tahunan lebih kan. Makanya sampai muncul 11-12 gitu. Sana kurang jelas kita jadi lepas gitu. Gitu. Nah, jadi ikutan pantun juga nih. Iya kan gitu. Lepas ke nomor akhirnya sekarang nomor 3 gitu ya. Tapi itu saya kira itu hal yang wajar. Pak Prabowo tampak posisinya memposisikan dirinya di tengah ya. Artinya merawat persaudaraan, persahabatan. Apalagi Pak Prabowo itu politisi senior ya Mbak Stefani. Kenal dengan semua dan pernah bekerja sama juga. Saya lihat itu saya kira Pak Prabowo sangat tidak mungkin ya membuat diferensiasi yang sifatnya mungkin bersinggungan atau bahkan ya mungkin ya sedikit menyerang atau apa ke yang lain. Nah itu tidak kita lihat pada nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 gitu kan itu saya lihat juga penekanan pada perubahan itu luar biasa. Ya tadi kan di pantunnya Caimin juga kalau dibacakan itu ada juga itu Stefani. Nomor 2 juga begitu. Yang nomor 2 kalau pantunnya Mas Ganjar kan, tadi Pak Mahfud ya. Itu kan nomor 3 berarti ya, Ganjar Mahfud. Ya, itu aspek misalnya soal penegakan hukum, kesetaraan keadilan. Nah, kesetaraan keadilan ini sebenarnya sering disampaikan nomor 1 sebenarnya, tapi coba diadaptasi nomor 3 untuk penekanannya. Tapi yang menarik sebenarnya nomor 3 bahkan menyinggung dukungan Palestina gitu ya. Itu soal politik luar negeri berarti ya? Tidak hanya luar negeri kalau ini ya Stefani, karena di Indonesia isu Palestina saya kira juga menjadi concern ya. Ini saya kira segmen pantun ini itu bagian strategi marketing politik Stefani. Jadi saya kira Pak Mahfud ya, Ganjar Mahfud itu dengan sadar ingin mencoba membangun koneksi emosional ya, yang selama ini terutama kalau kita lihat banyak orang Muslim Indonesia itu sangat concern ya dengan perhatian pada isu Palestina ya. Nah seperti itu. Saya kira ya selain membicarakan pada aspek diferensiasi tadi ya dalam membaca kondisi Indonesia hari ini, tapi ada semangat kebersamaan saya lihat bahwa masing-masing pasangan capres itu pengen menjadikan Indonesia itu betul-betul negara demokrasi yang terus berkembang, terus kuat gitu. Nah, siapapun pemimpinnya ya tentu kita lihat dalam proses berikutnya. Nah, yang ketiga itu Mas Ganjar tadi sempat nyinggung drakor tadi ya. Nah, ini juga salah satu saya kira yang jadi hubungan di sini ya calon nomor 2 yang didukung Pak Jokowi dianggap ya. Tentu saja Pak Jokowi sebagai presiden selalu disampaikan netral, tetapi di sana kan ada Gibran ya sebagai cawapres untuk Pak Prabowo. Itu kira-kira Stefani. Iya, saya konfirmasi ke Pak Rafi kalau gitu Pak Rafi, ini memang berarti strategi marketing politik untuk kemudian kalau yang lain kan pantunnya saling saling sapa lah begitu ya. Tapi kalau untuk Ganjar Mahfud dalam hal ini Prof Mahfud yang menyatakan pantunnya itu lebih fokus ke gagasan-gagasan dari capres-capres itu sendiri, langsung ke poinnya gitu, ke dagingnya. Ya. Jadi pantun yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu bukan sembarang pantun. Gimana tuh?
itu memuat visi dan misi juga dari pasangan Ganjar Mahfud. Hukum yang tegak itu harapan kita, gitu kan, merepresentasikan memang di dalam visi misi Pak Ganjar Mahfud, visi misi kami itu memang hukum menjadi salah satu program yang menjadi perhatian dan masuk dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden nanti. Kemudian ada juga sejahtera merata idaman bersama. Itu juga masuk ke dalam visi misi kami, visi misi Pak Ganjar dan Mahfud untuk menyediakan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu masuk visi misi semua. Dan bukan sembarangan, termasuk yang dukungan kepada Palestina. Itu juga masuk menjadi visi misi dan menjadi bagian dari komitmen bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memberikan perhatian terhadap adanya penjajahan, adanya hal-hal yang memang butuh perhatian secara kemanusiaan. Indonesia harus hadir di sana. Jadi pantun yang disampaikan itu bukan sembarang pantun. Kemudian saya boleh sedikit menggambarkan situasi karena kebetulan kemarin malam saya juga ada di sana. Saya setuju bahwa politik ini diciptakan atau tercipta riang gembira, dan Pak Prabowo joget-joget itu sebenarnya saya melihat di sana beliau sedang mencairkan ketegangan, karena di awal-awal memang sempat ada kekakuan, ketegangan. Kita melihat ekspresi Mas Gibran misalnya, terus ekspresi beberapa pendukung yang lain juga ada ketegangan. Nah, Pak Prabowo mencoba mencairkan suasana itu. Jadi saya setuju sekali memang politik ini harus dilakukan secara riang gembira, adu gagasan, dan ini sudah siap itu. Ya, Pak Wihadi, betulkah ada ketegangan sehingga kemudian Pak Prabowo berjoget juga untuk memecahkan ketegangan itu? Nggak ada ketegangan kita, semuanya kita relax, santai saja. Pada saat kita mau berangkat pun di bus sama-sama kita sebarian gembira, kita ketawa-ketawa semuanya, sehingga tidak ada masalah, dan kita semuanya melihat bahwa kemudian itu semuanya akan hadir. Bahkan kemarin kan akan ada gala dinner sebenarnya, akan kita ini tapi karena hujan ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat acara makan malam ini sebenarnya acara makan malam yang cukup bagus kalau kita yang namanya di mana kita ini dengan budaya makan, ya kan, punya undangan makan malam itu adalah mencairkan suasana yang memang kita melihat bahwa namanya pesta demokrasi ini kan harus ada makan-makannya, ini kan dimulainya gitu. Jadi saya kira semuanya sebenarnya sudah mempersiapkan diri dengan tenang, dan kita juga yang bisa. Saya kira tidak ada ketegangan di antara kita semuanya, santai-santai saja. Ini kalau kita tadi disampaikan juga oleh Mas Nyarwi ya, soal pantun dari Pak Prabowo yang memang secara gamblang untuk Caimin gitu ya. Kawan lama jangan dilupa gitu ya. Ini berbeda sekali dengan pantun disampaikan oleh Prof. Mahfud yang soal visi dan misi gagasan tadi. Ini Sekjen PKB bahkan menyatakan, oh berarti Prabowo masih cinta Gus Muhaimin, belum bisa move on. Betulkah Pak Wihadi? Ya sebenarnya Pak Prabowo itu kan mempunyai prinsip bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi makanya walaupun kita sudah berteman lama tetapi mungkin berbeda pandangan, tetapi tetap yang namanya teman itu jangan dilupakan. Jadi ini adalah merupakan satu cerminan daripada Pak Prabowo yang semuanya adalah merupakan teman dan tidak akan menciptakan musuh, dan jangan sampai ada satupun sebagai musuh. Jadi inilah merupakan cerminan Pak Prabowo, dan saya kira ini adalah merupakan kita semua makanya menyambut daripada pemilu ini adalah pemilu yang santai, yang kita ini yang juga riang gembira. Saya kira kita sudah berdemokrasi cukup lama, jadi saya kira pemilu ini juga baru bukan hanya sekali pemilihan langsung ini. Saya kira ini adalah pesan daripada Pak Prabowo untuk kita semuanya bahwa kita semuanya itu berteman. Artinya kita semua bersaudara, kita semua teman. Pemilu ini adalah pemilu yang merupakan